biasanya saya berdiri soalnya, jadi supaya alirannya tuh lancar. Saya bertemu dengan Ibu Nel itu tahun 98 ya. Waktu itu kami berdua sekolah di SSD Limpong, Jakarta yang baru dibuka, dan kita generasi pertama termasuk dengan Pak Sujoto Subenor, terus ada Tommy Matakupan dan beberapa rekan yang lain yang sekarang hampir semuanya menjadi pemimpin gereja semua. Saya nggak tahu generasi pertama yang dididik oleh Pak Stephen Tong pada waktu awal itu semua menjadi gembala sidang, dan itu satu berkat luar biasa. Dan saya pikir saya tidak salah tempat gitu ya ke sana. Walaupun banyak hal saya pelajari juga di banyak tempat yang kemudian diperlengkapi dengan waktu saya bertemu dengan beberapa profesor di Amerika dan memperkenalkan saya tentang Puritan. Ya, seorang pertama yang memperkenalkan saya itu adalah Samuel Lim, seorang profesor dari juga mengajar di Westminster, seorang dari Hong Kong atau Taiwan keturunan. Terus ada Profesor Enoch Wan dan beberapa orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, dan memperkenalkan saya tentang pergumulan saya pribadi di dalam saya mengabarkan Injil, karena saya dipanggil itu menjadi misionaris, seorang penginjil, evangelis. Panggilan saya jelas sekali bahwa banyak orang yang memikirkan bahwa sebenarnya kalau orang menginjil itu tugasnya itu di luar gereja. Itulah yang salah besar. Dan kita berpikir bahwa penginjilan itu adalah bukan urusan di dalam gereja. Saudara, itu salah besar. Tuhan Yesus memerintahkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dengan jelas, "Pergilah, beritakanlah dan ajarlah mereka." Nah, waktu kita mengajar itu adalah gereja. Jadi orang-orang penginjil ini waktu memberitakan Injil, ada orang berkumpul 2-3 orang dan diajar firman Tuhan, itu gereja. Dan dimanapun, mau di sungai, mau di danau, mau di laut, mau di hutan, mau dimanapun, itu gereja. Nah, gereja yang invisible inilah yang dilihat oleh Tuhan. Nah, kita berpikirnya gereja yang visible, gereja yang organisasi, gereja yang diatur manusia, gereja yang ada gedungnya gerejanya. Nah, padahal bukan itu sebenarnya. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita mendirikan organisasi gereja. Nggak ada. Kita diminta untuk pergilah, suruh ngajar, suruh memuridkan, dan jangan mendirikan gereja. Gereja nggak perlu didirikan, gereja itu tubuh Kristus, dan tubuh Kristus adalah kita. Nah, pengertian-pengertian seperti inilah yang membuat kita akhirnya sulit sekali menemukan penginjilan yang murni akhirnya. Maka ditolong dengan buku ini yang diterjemahkan gitu ya, dan luar biasa Tuhan kasih kita berkat. Dan baru pertama kali di Indonesia ini Puritan Evangelism itu baru diomongkan gitu ya. Saya sebenarnya mau ngomong ini kira-kira 10 tahun yang lalu, tapi saya pikir di Jemaat Gloria belum kenal. Sedangkan Teologi dari Reform pun di sini masih asing gitu ya. Waktu itu saya masuk dan banyak orang nggak tahu. Mungkin beberapa pemimpin gereja juga apa sih Reform, nggak tahu juga gitu. Bisa juga ya. Walaupun gerejanya sudah gereja reformasi, tapi banyak orang tidak kenal. Maka perlunya kita belajar untuk bersama-sama mengenal dulu keadaan yang di sekeliling kita itu bagaimana. Nah, saya percaya bahwa saya bukan mengajari kita untuk berdebat atau melawan gereja-gereja, bukan. Tapi kita dengan rendah hati menyatakan kebenaran itu kepada mereka. Ya, kamu begini-begini ya, tapi Alkitab mengatakan ini loh. Nah, kamu mau terima silakan, nggak silakan. Ya, jadi kita kembali pada firman Tuhan. Nah, itulah prinsip yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan masuk di dalam pembahasannya. Kita lihat. Nah, sebenarnya saudara, istilah Puritan tadi sudah diberitahukan oleh Diaken Paulus bahwa itu terjadi waktu ada permasalahan di Inggris, ya, dan kemudian ada lagi masalah yang sangat berat, dan di situ ada seorang bernama Ratu Mary yang penuh dengan darah, Mary the Blood, yang mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh orang-orang reformasi termasuk orang Puritan itu dikumpulkan di dalam satu tempat. Dan mereka kemudian diracun semua, dibunuh semua. Lebih dari 100 orang pendeta lebih. Dan itu pemimpin gereja yang hebat-hebat. Nah, itu yang kalau saya pikirkan, kalau orang itu hidup, wah luar biasa. Tapi Tuhan tidak izinkan, dan Tuhan bangkitkan orang-orang muda, anak-anak muda yang sangat brilian, jenius, dan boleh dikatakan cinta Tuhan. Dan itu orang-orang seperti John Owen, Thomas Goodwin, dan kita banyak nggak tahu orang-orang ini. Maka bersyukur kalau Joel Beeke itu kemudian menerbitkan buku-buku yang terkubur
selama kira-kira hampir 400 tahun. Dan mereka kemudian mencetak itu ulang dengan luar biasa. Dan sekarang berkembang dengan baik. Dan buku-buku itu saya terus berjuang untuk mengkoleksi ya. Mungkin suatu hari saya ingin mempunyai satu pelatihan tentang Christ Center Life itu atau Doctrine for Life itu bisa memberkati desa-desa. Jadi saya pikiran saya itu kota bukan hanya kota tapi juga desa-desa, dan kita sudah keliling desa-desa dan memberitakan ini, dan mereka sangat diberkati sekali dengan penginjilan. Sebenarnya saya tidak mengatakan puritan ya, pokoknya saya ngajari aja, mereka tahu sendiri gitu ya. Dan saya tidak mengatakan oh saya ini dari teologi reformasi, enggak, kita enggak ngomong itu. Dan kita memberitahukan bahwa Kristus itu sebagai pusat hidup kita, itu dulu ya, tidak yang aneh-aneh gitu. Karena jemaat desa-desa nggak ngerti itu John Calvin itu siapa gitu ya, nggak ada gunanya juga kita ngomong gitu ya kepada mereka, karena pengetahuannya memang bukan seperti yang di kota. Nah, saudara, ini kondisi keprihatinan. Saya baru saja ini mendengarkan satu pendekatan gereja, kemudian banyak orang yang selalu ikut terus, dan gereja tuh kayak ketularan terus. Oh ini ada gerakan ini kita ikut, oh ini ada gerakan ini ikut, dan gereja tuh selalu menjadi janda zaman. Tahu janda zaman? Jadi zamannya ini nanti ditinggal janda lagi dia, kawin lagi dia. Nanti ketemu dengan metode ini kawin lagi, janda lagi dia. Dan gereja selalu jadi janda dan dicerai oleh orang yang pernah menikahi. Kalau saya istilahkan dengan satu perkawinan adalah kita sedang berzina rohani di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, ini pola yang ada. Dan apa sih intinya dari gerakan-gerakan yang ada itu? Bahkan saudara, kalau saudara membaca buku-buku yang ada di Gramedia, yang paling terkenal itu adalah buku-buku yang mengangkat harkat martabat manusia orang Kristen, istilahnya, tanda petik, bukan Kristen sesungguhnya, yaitu mempunyai satu kuasa yang mereka bisa hidup dengan kuasa itu. Jadi self power yang luar biasa, ya, mandiri, mampu, hebat, dan mereka mencampurkan metode-metode dan teori-teori psikologi yang ada itu masuk dalam gereja. Jadi soalnya kita diberi semacam terapi apa? Kamu itu bisa, kamu itu luar biasa, dan kamu itu hebat. Itu diterapi. Dan setiap kita ketemu, hebat kamu, jadi hebat kita. Ya kan? Dan kita merasa sudah tidak butuh lagi Tuhan. Maka gereja di akhir zaman ini jarang sekali minta jemaatnya untuk pengakuan dosa, kecuali gereja lama. Gereja lama juga sama, ngaku dosa tapi nggak ngerti dosanya juga gitu. Dan itu satu kondisi yang memprihatinkan. Jadi mereka itu sebenarnya dicekokin dengan ketidakpuasan yang ada, dan begitu banyak jemaat yang masuk ke gereja itu yang memimpin arah gereja, bukan firman lagi, tapi kebutuhan aku. Jemaat kami itu banyak perempuannya, aduh gimana, banyak singlenya Pak. Bapak harus khotbah bagaimana mencari jodoh Pak. Saya di Semarang ditawarin gitu, ada kumpulan single, ada 400 orang. Pak, kamu bisa nggak memimpin kita di sini? Untuk apa? Pak, supaya kami dapat jodoh. Wah, itu yang benar aja. Jadi khotbahnya itu diarahkan supaya memenuhi kebutuhan. Saudara, saya percaya bahwa khotbah yang benar itu kebutuhan kita, kebutuhan rohani yang utama yang dijawab Tuhan. Dan kita harus hati-hati dengan kebutuhan-kebutuhan gereja yang kita disuruh untuk masuk dijebak, dan kemudian kita berzina di dalam hidup kita dengan kompromi dengan dunia. Dan itu bahaya sekali. Ya, kecemaran hati manusia. Nah, saudara, saya akan masuk ke tahap yang kedua, ya, yang selanjutnya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau manusia itu diberikan satu kekuatan angan-angan yang luar biasa, mereka percaya diri, iya, karena manusia itu pada dasarnya adalah menuhankan dirinya sendiri. Jadi penginjilan itu tidak diperbolehkan membuat orang itu percaya diri sendiri dan mengangkat dirinya, kemudian dia tidak membutuhkan Tuhan. Saya bisa kok, saya milih, bukan Tuhan. Tuhan bukan pilih saya pilih Tuhan. Yang benar yang mana? Kalau orang-orang reformasi mengatakan Tuhan yang memilih kamu, baru kamu bisa pilih Tuhan. Enggak bisa, saya pilih Tuhan, baru Tuhan bisa pilih kita. Yang benar yang mana? Secara waras saja kita tahu. Saudara, kalau saya cinta Tuhan, saya cinta kamu Tuhan, saya ingin mencintai kamu Tuhan, katakan aku nggak mau kok. Bisa nggak? Bisa, Tuhan punya hak kok. Kerelaan. Jadi iman kita itu bukan iman wah saya ini Kristen, sudah Kristen, wah saya pasti diselamatkan.
Belum tentu Tuhan mau kamu diselamatkan. Pak Yosef pun pernah katakan ini berulang-ulang. Jadi yang menentukan keselamatan bukan diri kita. Oh, supaya saya diselamatkan, saya giat gereja, saya giat mengatakan, wah gereja kami supaya hebat. Wah, kita pakai teori-teori yang luar biasa, ke orang masuk dan semakin besar demi besar. Saudara, pendeta Perry yang terbesar, tercepat di Amerika, akhirnya jatuh dalam perzinahan. Baru bulan lalu. Dan dia mengaku dosa di jemaat. Jemaatnya kaget semua. Loh, kita nuduh pakai Tuhan, kita nuduh ke atas. Kenapa? Dia mengatakan, saya tidak menyembah Tuhan dengan benar. Dan saya mengatakan kehebatan saya. Ya, dan itu banyak contohnya. Ya. Oke, kita lanjutkan, saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau kita itu memuji diri sendiri dan memang sifat kita punya sifat dasar adalah dosa Adam dan Hawa dalam menyamakan diri dengan siapa? Bukan dengan anjing. Itu dosa yang bodoh gitu ya. Saya mau kuat kayak anjing gitu. Saya mau kuat kayak gajah gitu. Saudara, paling hebat itu siapa? Saya punya kepingin seperti Tuhan. Nah, saya ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Itulah dosa yang dibenci Tuhan. Jadi dosa pertama di Eden itu apa? Hukum Taurat yang pertama. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat yang pertama? Karena dosa manusia di sana pertama. Dan dosa kita semua ujungnya ke sana semua. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang kaya, pemuda kaya itu dosa berhala semua. Jual semuanya, itu berhalamu semua. Penginjilan juga sama. Apa yang kita berhalakan dalam penginjilan kita? Sebenarnya sama. Jika bukan nama Kristus yang kita tinggikan, saudara sedang berhalakan semua cara. Sebaik apapun cara kita, sehebat apapun pengaruhnya, tetap saudara tidak boleh mengedepankan dan mempromosikan selain nama Kristus Yesus Tuhan kita. Karena saya sudah cintanya setengah hidup setengah mati, sepenuh hati mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak bisa terima orang memberitakan Injil tanpa Kristus. Pak, Bapak jangan begitu, ini negara toleransi Pak, pluralisme Pak, begini. Ya itulah. Saudara, bagaimanapun juga iman itu eksklusif. Kekuatan kita mengasihi itu inklusif, betul? Saudara, kita tuh menerima kasih Allah itu nggak boleh eksklusif. Tapi iman itu eksklusif. Jadi kasih itu harus inklusif, semua dikasih. Tuhan memberikan matahari pada orang yang berdosa dan orang yang benar. Kasih kita itu mengalir seperti itu. Tetapi orang-orang kita ampuni adalah orang-orang yang diampuni Tuhan. Bukan setiap orang bisa kita ampuni, saudara. Orang yang tidak bisa bertobat, saudara ampuni, saudara dosa. Tuhan tidak mengampuni orang berdosa. Tuhan menghukum bangsa Israel, membinasakan mereka. Terus kita mengatakan, Tuhan ampuni dong. Nggak bisa. Sodom Gomora dihancurkan, diberitakan Injil, nggak mau, sudah berpuluh-puluh tahun tambah dosa. Nggak bisa Tuhan, jangan Tuhan. Kenapa? Di situ ada orang yang kau cintai. Hanya karena Lot dan dua anaknya. Saudara, Sodom Gomora itu nggak jadi dihancurkan. Saya tanya, tetap dihancurkan. Yang selamat diselamatkan, kan gitu kan, Tuhan kan adil. Jangan aku nggak jadi, kenapa ada orang pintar? Jadi orang pintar nanti menjadi pembenaran bagi orang-orang berdosa. Oh nggak bisa. Tuhan itu adil, yang dosa yang benar-benar. Nggak ada dosa setengah benar, setengah benar, setengah salah, itu nggak ada. Udah, Tuhan tetap binasakan. Nah itu berita dari sebenarnya firman yang Injil yang benar. Nah saudara, kita lanjutkan kondisi yang selanjutnya. Saudara, begini. William Guthrie itu dalam buku ini juga ada. Saudara perhatikan ya. William Guthrie itu mengatakan begini. Saudara, pengabaran Injil yang paling bagus itu bagaimana? Dan banyak orang tidak sadar. Saudara, saya masih ingat waktu Pak Stephen Tong berkhotbah lebih dari 30 tahun. Dia keliling dari desa kota. Dan ada kekecewaan yang luar biasa. Dan orang tanya, kenapa Bapak dirikan gereja? Karena itu satu kesimpulan Tuhan pimpin, akhirnya mau tidak mau harus dirikan gereja. Karena jiwa-jiwa yang lebih dari 1 juta orang yang dikabarkan Injil yang sudah terima Yesus, itu kemana semua? Nggak ada yang pelihara. Maka itulah kerinduan waktu Pak Tom pergi di Jakarta, yaitu dia build satu
hati untuk menampung mereka di seluruh Indonesia. Dan dia mendirikan sekolah teologi. Sebelum dia mendirikan gereja itu, dia sudah mendirikan mimbar di mana-mana. Ya, seperti kisah para rasul pasal 2 pasal 4, mereka bertekun dalam firman Tuhan dan persekutuan. Belum ada gereja. Gereja belum ada, gedung-gedung belum ada, tapi orang-orang sudah ada semua. Barulah ditampung. Gereja itu cuma menampung. Gedung ini nggak masuk surga. Yang masuk surga itu kita. Nah, dari situ kemudian ada perjuangan yang luar biasa dan bisa memelihara jiwa-jiwa itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa orang Reform Puritan itu selalu modelnya seperti itu? Karena itu modelnya yang ada di dalam firman Tuhan. Nanti saya jelaskan. Saudara jelaskan apa? Saudara, model penginjilan yang paling hebat itu Paulus yang lakukan. Bagaimana saya tahu, Pak? Gampang sekali. Saya tahunya dari ya itu tadi, Profesor Melox yang tadi. Baca Alkitab. Baca kitab Roma. Nanti kalau sudah tahu beritahu saya. Bagaimana pengabaran Paulus? Saya katakan gini, enggak bisa salah. Datang lagi sampai setengah tahun. Bingung deh. Ini profesor ini gimana? Kalau kamu nggak ketemu, tak kasih nilai D, nggak lulus. Harus tahu. Baru setelah malam itu, baru saya tahu bagaimana Paulus mengatakan Injil di kitab Roma dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai ke pasal yang terakhir. Caranya bagaimana? Sudah luar biasa. Tadi dituliskan dengan ringkas dan tadi dibacakan. Bahwa orang dibawa ke dalam kesadaran kamu tidak bisa melawan dosamu, kamu tidak bisa mengandalkan Tauratmu, kamu tidak bisa mengandalkan moralmu, nuranimu, etikamu, kamu tidak akan bisa karena itu tidak pernah menyelamatkan engkau. Dan semua pengabaran Injil Paulus menjebak manusia supaya mereka betul-betul lumpuh dan di dalam kematian rohani. Dan itu dibawa oleh Paulus. You are dead in your spiritual life. You can help yourself. Tapi gereja ngajar, you can do it. Nike, tahu ya? Kan sepatu Nike. You can do it, kan lambang ini kan? Kamu bisa lakukan, kamu hebat. Nah, sedangkan firman Tuhan, kamu nggak bisa lakukan, kamu lumpuh, kamu tidak akan bisa menyelamatkan dirimu. Tapi kita diberitahu dengan pengkhotbah baru, penginjil modern sekarang ini apa, saudara? Kamu hebat, punya harkat mata. Nah, di situ kita langsung berpisah jauh sekali. Yang satu mengandalkan kekuatan jawaban dirinya, yang satu menyandarkan pada Tuhan seutuhnya. Bedanya apa? Buahnya ke depan beda. Yang satu runtuh menuhankan diri mereka, yang satu menuhankan Tuhan yang sejati dan masuk surga. Setelah ini satu kondisi yang ada. Nah, setelah ada 4, kita lihat ya, ada 4 model panggilan penginjilan. Saya beritahukan dulu supaya kita menjawab tantangan zaman dulu. Yang pertama, saudara, ada 4 jalan atau cara pendosa ditarik Bapa kepada Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 44. Saudara perhatikan, yang pertama, ada orang yang dari kandungan sudah dipanggil oleh Tuhan dan jelas sekali. Yohanes Baptis dari kandungan itu sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh para malaikat, jelas ya. Tuhan Yesus juga sama. Apakah kita gitu? Enggak juga, gitu kan? Nah, ada orang-orang secara extraordinary, secara khusus yang dipilih oleh Tuhan dari sejak kandungan, walaupun hidupnya penuh dengan perjuangan dan akhirnya Yohanes Baptis terus dipenggal kepalanya. Mati dan cara mati tidak menentukan penginjil sejati atau bukan. Ada orang teman saya bilang, aduh Pak Agung itu penginjil gak bener itu Pak, sampai dibakar itu, aduh gak bener ya. Loh, penginjil dibakar gak bener? Karena dia mengabarkan Injil sampai dia dibunuh seperti itu. Nah, harusnya yang penginjil itu Pak ya, dia tuh bisa ditolong oleh Roh Kudus Pak, dan kemudian diangkat oleh Roh Kudus, dan dia tidak mengalami penderitaan. Saya tanya, kamu ajaran dari mana itu? Ajaran pendeta saya Pak. Hidup ini penuh berkat Pak. Penderitaan dan penyakit itu adalah dosa manusia. Dia ngomong gitu saudara. Wah ini berpisah kita ini, pikirannya beda ini ya. Udah bumi dan langit, ya udah itu pikiranmu, ini pikiran saya. Dan saya beritahu firman Tuhan, bukan seperti itu. Yang kedua, saudara, ada orang dipanggil itu waktu dewasa, waktu tua, terus dipanggil seperti Sakyus. Jadi ini panggilan-panggilan extraordinary yang luar biasa. Jadi Sakyus itu orang yang berkecimpung dalam dosa dengan lintah darat, dengan mencekik orang-orang
yang ada di sekeliling Israel, dan dia adalah pegawai pajak yang kita doakan Indonesia. Jadi pajaknya turun ke rakyat semua, bukan ke ekonomi atau orang-orang cukong-cukong, enggak. Yang kena rakyatnya, maka rakyatnya sekarang tidak terima. Nah, kita doakan supaya dikasih keseimbangan. Nah, saudara, Sakyus dan juga para rasul langsung dipilih Tuhan waktu dewasa. Ikutlah aku dari penjala manusia, dari penjala ikan, penjala manusia. Ayo ikut, dipanggil. Mungkin kita itu sama, sebagai kita ada yang dipanggil karena sudah berumur. Nah, saudara, yang ketiga, dipanggil pada ujung akhir hidupnya. Seperti penjahat di sebelah kiri atau kanan saudara, kita tidak tahu. Karena kanan itu yang baik, kita bisa ngomong kanan, gitu. Tapi Alkitab tidak jelaskan di sebelah kanan, enggak. Alkitab jelaskan bahwa penjahat di sebelahnya dia bertobat. Saudara, banyak yang jangan ini, saudara. Pak, saya dari kecil gini-gini, wah, mengukur dengan saya bekerja dan lain Tuhan. Kenapa orang itu penjahat tiba-tiba cuma 1 jam percaya Tuhan Yesus masuk surga? Kok enak Pak? Nggak sampai 1 hari masuk surga. Saya yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani, tiba-tiba pada ujungnya karena saya merasa nggak adil, nggak mau saya ikut Tuhan lagi. Kok bisa saya masuk neraka? Nggak adil Pak. Nah, saudara, kita kadang mengukur pengabaran Injil dengan apa? Dengan waktu lama dan waktu pendek, dan saudara nggak bisa diukur. Itu hak Tuhan, kerelaan Tuhan. Ya, kita tidak boleh mengukur pengabaran Injil dengan cara-cara kita. Ya, saudara, berdosa besar. Yang bisa menobatkan hati manusia bukan cara kita, itu Roh Kudus. Yang bisa memberikan kekuatan kita mengabarkan Injil kemana, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, ke dalam, keluar, gitu ya. Saudara, itu semua Roh Kudus. Jika saudara taat seperti para hamba Tuhan yang dipanggil para misionaris. Saya punya murid, beberapa murid juga sama. Tiba-tiba dipanggil kemana? Ke Afrika. Kan ke Afrika. Terus gimana persiapannya? Bahasa Afrika nggak tahu Pak. Tapi Tuhan panggil saya. Bukan karena saya siapkan terus saya bisa ngabarkan Injil. Enggak gitu, Ustaz. Wah, kita siapkan gereja kita mau ngabarkan Injil A, B, C, D. Belum tentu dipakai Tuhan. Belum tentu. Bisa dipakai, bisa nggak bisa. Nah, teman saya juga sama, mau ke Afrika. Baru-baru mau kawin ini. Pak, begitu selesai kawin-kawin kamu langsung pergi ke Afrika. Mau pergi ke Myanmar, mau pergi ke Thailand. Persiapan bahasa kalian bisa kan? Nggak bisa. Nanti di sana kita belajar langsung. Yang penting apa? Panggilan Tuhan, kesepakatan, dan jelas sekali. Nah, saudara, orang seperti ini, saudara nggak bisa dikte dia. Dan banyak organisasi gereja yang melawan ini. Cara Tuhan memimpin gereja itu bukan cuma organisasi. Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa dan membawa orang lain ke sana. Dan kita harus terbuka. Saya pernah di gereja Evangelical Church di Korea, di Los Angeles. Gerejanya tidak lebih dari 40 orang, tapi bisa mengutus jemaatnya ke berpuluh-puluh negara. Wah, kok bisa? Sedangkan gereja yang seperti saya pernah ke gereja-gereja besar gitu ya, khotbah di sana juga gerejanya sekali khotbah 30.000 orang. Saya tanya, pernah ngutus orang nggak ke Afrika? Nggak pernah. Boro-boro Afrika, desa yang sini aja nggak pernah kok. Kok bisa? Mereka lebih ke dalam, mereka menikmati entertainment musiknya luar biasa, kelasnya kelas internasional, pemainnya pemain internasional, nikmat sekali. Jika gereja seperti ini, kita mau kemana? Saya saya diundang oleh gereja mereka juga, gitu ya. Gereja-gereja besar seperti itu. Tapi saya beritahu mereka, sebenarnya ini loh hati Tuhan. Jadi saya dibawa ke sana itu untuk memberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, pada akhir ujung hidupnya. Jadi jangan mengukur kalau dia dekat bagaimana. Saya pernah menyesal juga. Saya juga nyesal gitu ya. Saya pernah berdoa lama dengan Ibu Nelly. Pasti suatu hari kita pasti ketemu. Bukan suatu hari ya. Sudah lebih 20 tahun. Dengan Ibu Nelly saya ketemu. Dan Tuhan rencanakan nanti kita ketemu nggak bisa lagi. Tenang di surga. Amin. Nah, saudara, apa ya, waktu kita belajar, waktu kita tahu bahwa sebenarnya saya ingat-ingat, wah coba ya, saya tunggu Ibu Nelly kan anaknya, saya senang-senang dulu, terus masa tua baru bertobat, gitu kan. Ada orang yang masa tua bertobat, aduh kok ketuaan saya bertobat ya, coba saya waktu masih remaja bertobat, wah saya bisa ngabarkan dia kemana-mana.
Yang ngatur bukan kita, saudara. Yang ngatur Tuhan. Jadi apapun ujung kemana umur kita, kejadian apapun ekstraordinari atau biasa, saudara, kita harus tahu. Ketiga kejadian nomor 1 sampai nomor 3 ini, saudara, adalah kejadian yang ekstraordinari terjadi pada orang-orang percaya. Tetapi yang keempat, yang normal, nah ini yang kita harus kerjakan. Dan banyak gereja tidak sadar bahwa mengabarkan Injil yang normal adalah teaching dalam gereja. Itu, saudara. Dan yang keempat adalah dipanggil, disiapkan melalui perjalanan, melalui kerja hukum Taurat dan iman tradisi Kristen yang ada dalam diri kita, yang diajari itu sampai kita bertemu dengan Kristus di dalamnya. Dan setiap khotbah di dalam khotbah orang-orang Puritan Reform itu adalah selalu menyadarkan kita untuk datang bertobat setiap minggu, setiap hari. Jika hati itu sudah hambar, saudara punya problem kesehatan rohani yang akut. Jika kita sudah tidak bisa berdoa pada Tuhan, maka dosa kita besar dan kita tidak bisa dosa Tuhan. Tahu dosa? Dosa memuliakan Tuhan. Saudara, itu adalah satu kebutuhan yang ada dan kita selalu haus dan lapar kebenaran. Dan kalau tidak begitu, kita nggak akan berbahagia. Orang bahagia itu ada 8 ciri, dan itu pun satu pengabaran Injil Reform selalu punya sistematis, punya satu langkah permanen, punya jangka jarak panjang, dan dikatakan life investment. Itu ada di semua di sini. Jadi yang keempat adalah, saudara, kita menanamkan setiap hidup orang-orang percaya. Saudara, ditanamkan dalam gereja yang terus mengajar dan memuridkan jemaat itu. Karena itu termasuk dalam satu paket dengan penginjilan dan tidak bisa dilepas. Jadi selama ini gereja-gereja, khususnya gereja tradisi, mengatakan, oh itu urusan penginjilan, bukan urusan saya. Setelah itu sangat besar, gereja harus belajar Alkitab, dan Alkitab tidak pernah mengajar penginjilan dipisah dari gereja. Itu tidak benar. Dan bahkan para judge yang ada itu harusnya kembali pada gereja. Gerakan apapun para judge itu sebenarnya adalah karena kelumpuhan gereja, Tuhan kemudian mengizinkan para judge ada. Karena gereja tidak menggarap pemuritan. Hampir semua para judge itu pemuritan. Karena gereja tidak memuridkan, akhirnya Tuhan memakai tanda petik gereja invisible itu menolong gereja visible untuk memuridkan. Nah, sebaliknya orang-orang yang memuridkan di sini, yang lembaga ini kemudian tidak mau masuk gereja, ini juga salah. Tidak mau ikut sakramen dan semua. Ini bukan gereja kamu para church. Para church itu tidak punya hak mengadakan sakramen. Kalau nggak ada sakramen gereja, nah maka fungsi di sini adalah membantu. Di sini namanya para church, membantu. Maka saya mengatakan pada orang-orang yang di sini, apakah itu perkantas, apakah itu lembaga-lembaga misi atau apapun, kamu harus bergereja. Kalau tidak, kamu melawan firman Tuhan. Di situ. Jadi pengabaran Injil, saudara, yang paling indah dan yang paling lama kita kerjakan adalah membawa orang-orang di gereja diajar tentang Kristus, kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Untuk apa? Keluar untuk memberitakan dan memuridkan kembali ke dalam. Keluar lagi dan itu berputar terus, tidak bisa berhenti. Dan itulah yang dinamakan sebagai penginjilan. Ya, jadi jalan ke 1, ke 3, jalan yang tidak pada umumnya, tapi jalan yang keempat yang hampir 90% lebih gereja adalah memberitakan firman Tuhan melalui pengajaran dan pemuridan. Jadi tidak bisa dipisah. Ya, oke, di sini kita ngerti ya. Nah, kita masuk selanjutnya. Saudara, perhatikan. Teladan prinsip penginjilan puritan. Saudara, yang pertama adalah Puritan atau Reform itu terkenal dengan istilah back to the Bible. Ya, bahwa seluruh kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi dasar kita. Jadi kita belajar apa? Kita belajar pada kebenaran firman Tuhan. Yang diajarkan firman Tuhan itu apa? Nah, pengabaran juga saya ikut firman Tuhan. Sekarang kita belajar. Sebenarnya banyak yang kita pelajari ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus, setelah itu ke Paulus. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Kita lihat cara hidupnya dia. Kita langsung malu. Sangat malu. Saya setiap kali membaca Tuhan Yesus pergi berjalan kaki, kemudian ke orang-orang yang kena leper, dan kita nggak pernah melakukan itu. Pengabaran Injil
dengan perbuatan baik itu selalu menyatu. Betul ya? Saudara, sedangkan di gereja Roma Katolik, pengabaran Injil dan berbuat baik itu terpisah. Beberapa sosial gospel juga sama. Saudara, itu tidak bisa dipisah. Jadi waktu kita berbuat baik karena Kristus saya memberikan itu, sehingga kamu bisa mengenal Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus waktu berjalan dia mencari murid, dia mendidik murid, dan bagaimana dia mengabarkan Injil, dan sampai akhir hidupnya dia di puncak pengabaran Injil. Yang paling puncak itu di mana? Jawab, saudara. Puncak pengabaran Injil tertinggi Tuhan Yesus di mana? Dan kita banyak nggak sadar itu. Ngabarkan Injil itu apa? Membangun gereja, ngabarkan Injil itu. Saudara, siapa yang suruh kita seperti itu? Ngabarkan Injil supaya dapat ini, dapat ini. Siapa suruh itu? Mengabarkan Injil dan kau mengenal Kristus pada puncak pengabaran Injil adalah di kayu salib. Engkau mengenal Kristus yang disalib untuk bagimu. Oh, itulah penginjilan yang tertinggi. Puncak daripada Bapa memberikan anaknya, mengutus anaknya mati bagi kita. Saudara, jiwa seperti ini sudah ada atau sudah kabur di gereja? Saya percaya ribu orang mengatakan menentang kalimat-kalimat itu. Joel Osteen mengatakan, we don't need anymore about the cross. Saudara, orang-orang ini mempengaruhi jutaan orang di Amerika, mempengaruhi begitu banyak ribuan gereja. Dan apa yang mereka ajarkan adalah, saudara, how to, bukan why. Mereka mengajar bagaimana jadi orang Kristen, bagaimana kita gini, bagaimana. Oh, kita sudah tahu itu, kita bagaimana, yang penting kita begini loh, ini loh. Jadi kita terjebak di dalam, saya katakan tadi adalah, saudara, kita terjebak dalam kehidupan yang memenuhi kebutuhan manusiawi kita. Dan kita lupa kebutuhan manusia sejati adalah salib Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau tidak, ngapain Tuhan Yesus tidak salib? Kalau kamu bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri, mengapa Yesus tidak salib? Pak, apa hubungannya Pak saya cari jodoh dengan kau salib? Sangat berhubungan. Apa hubungannya saya bekerja dengan salib? Sangat berhubungan. Karena hidupmu tanpa salib dan tidak disalibkan semua harta bendamu kepada Kristus, maka semua menjadi busuk dan karatan. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Ya. Selanjutnya yang kedua, saudara, back to the Bible ya. Yang kedua apa, saudara? Pengabaran Injil dari kaum reformator Puritan itu adalah, saudara, selalu mendoakan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, saya selalu meminta kalau ada pengerja hamba Tuhan itu ya, kalau kita mengajar, kita menyampaikan firman Tuhan, saudara, cobalah sampaikan firman Tuhan dengan meminta bergantung pada Roh Kudus dan dalam doa yang tiada putusnya. Termasuk saya sedang mengajar begini, saudara, saya ini lagi berdoa pada Roh Kudus untuk menolong saya, supaya bukan kata-kata saya yang bisa dimengerti manusia sehingga saya bisa sombong, orang itu bisa salah. Tapi betul firman itu yang diterima dan mengubahkan hati manusia. Bukan kefasihan kekayaan manusia, tetapi karena Roh Tuhan bekerja. Nah, saudara, orang-orang Puritan itu sebelum melakukan semuanya, dia pagi-pagi sudah serahkan hidupnya pada Tuhan. Saudara baca nanti, kalau saudara punya waktu, apalagi dalam bahasa Inggris ini, bagaimana hidupnya kaum orang Puritan. Ya, kalau saya berkhotbah jam 9, saya jam 3 pagi udah bangun. Untuk apa? Mempersiapkan diri di hadapan Allah. Sudah bayangin orang-orang yang tidak pernah serius benar-benar menghadap pada Tuhan. Apa yang dia omongkan? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya sering kali bahaya dalam kalimat-kalimat yang bisa tidak kudus dari Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus dalam saya. Setiap kali, setiap saya berkhotbah, setiap apapun saya waktu pelayanan menyampaikan berita firman Tuhan, apalagi nama Yesus, begitu saya menyebut nama salib itu, hati saya itu kaku, hormat dan damai luar biasa. Mungkin saya nggak keras hati saya. Setiap kali nama Tuhan Yesus disebut, itu saya bangga dan juga saya tahu siapa saya. Ya, oke, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, Semper Reformata. Nah, artinya apa, saudara?
Saudara, orang-orang Puritan itu memiliki satu prinsip penginjilan yang tidak bisa diganggu gugat, kekuatannya berakar pada Kristus, dan Kristus sebagai kepala, dan yang membangun semua dan Roh Kudus dalam satu kesatuan kasih Yesus yang mengikat segala sesuatu dan damainya memerintah kita. Nah, saudara, ini luar biasa ya. Itu ada di Alkitab semua. Kalau saya ngomong soal ayatnya ada semua, saya bisa tahu semua. Saudara, itu satu kekuatan mulai dari dasarnya sampai kepalanya itu Kristus. Kan Kristus mengatakan, semua itu jelas. Dari awal alfa omeganya dia semua, dan kemudian Roh Kudus bekerja membangun tubuh kita gereja itu dan menyatukan kita dengan darahnya yang kudus, dengan kasih yang ajaib itu, dan kemudian memerintahnya dengan damai sejahtera. Wah, saudara, luar biasa. Dan seseorang yang mengabarkan Injil, orang-orang ini adalah orang yang begitu tahu betul bahwa dia mengabarkan ini harus tahu prinsip ini dulu didulukan, bukan yang kata bang dulu. Baru setelah ini ketemu dia betul-betul murni utuh dan sudah matang. Nah, dia perintahkan dengan apa? Dengan satu pola berpikir tentang bagaimanakah kebutuhan yang ada. Nah, baru dia berpikir, oh ini orang kebutuhannya itu dalam kelemahan ini. Saya membawa berita ini. Bagaimana berita yang dibawa, saudara? Saudara, dia tidak pernah merubah isinya sama sekali. Tapi formnya, saudara, itu bisa dirubah, meaningnya nggak bisa. Meaning itu jangan dirubah, form itu bisa dirubah. Saya bisa pakai baju, pakai jas, pakai apapun, bisa kan? Tetapi saya, Pak Agung ya Pak Agung. Saudara, pernah ada satu ini ya, lucu gitu ya, satu lomba. Ini sebenarnya istrinya ngomong, saya ini gitu ya. Saya suka ini. Ini suaminya nggak kelihatan, itu istrinya cuma dengar suaranya doang. Dia kata, wah ini teman saya. Bahkan sampai anehnya, saudara, oh ini bekas pacar saya waktu SMA ini kayaknya. Padahal istrinya. Jadi dengan suara begini, ngomong gini bisa keliru. Begitu disuruh berhadapan muka dan muka, malunya minta ampun. Nah, kita seringkali juga seperti itu. Kita pikir kita kenal Tuhan Yesus. Oh ini kayaknya Tuhan Yesus ini, kayak begini. Begitu kenal, oh bukan Tuhan Yesus, setan. Saudara, kita harus memiliki hati yang diperbarui untuk mengenal Kristus tiap hari, tiap saat. Dan kita tidak boleh menolak hal seperti ini, saudara. Firman ini, saudara, kan Tuhan katakan makanan modal makan gak ada apa-apa. Firman itu makanan. Saudara, makananmu apa? Saya tanya, kenikmatanmu apa? Selama engkau merasa nikmat, perhatikan kalimat orang Puritan. Saya sulit waktu pertama kali saya belajar ini tahun 2001. Perhatikan, segala kenikmatan yang menyisikan engkau bersekutu dengan Tuhan, nikmat yang engkau bersekutu dengan Tuhan, semua itu membawa engkau masuk ke dalam penyembahan berhala. Apakah itu seks? Apakah itu kenikmatan mulut? Apakah itu kenikmatan harga diri? Dan semuanya. Jika engkau sudah melupakan hubungan dengan Tuhan, kenikmatan bersama dengan Tuhan itu sudah digantikan dan dialihkan. Engkau sedang menuju kepada pemberhala. Saudara, itu penyakit kita orang. Orang-orang mengabarkan Injil, orang Puritan tidak mau sembarangan orang asal mengabarkan Injil. Dia harus tahu betul orang ini betul-betul lahir baru dengan kondisi yang dengan hidup imannya jelas sekali. Oke, Tuhan pimpin, kita doakan, dan kita cuma mengafirmasi yang Tuhan pimpin kamu, dan kita tidak pernah menyuruh siapapun. Saudara, itu bedanya penginjilan yang di hadapan Tuhan dan penginjilan di hadapan manusia. Begini, saudara, kita mengutus orang, kamu ya diutus ke sana, kita doakan. Dengan Tuhan yang mengutus beda. Apa bedanya? Saudara, bedanya apa? Mulai dari motivasi sampai hasilnya beda semua. Saudara, perhatikan. Barusan saya dengar di Cirebon, Pak Stephen Tong itu diblokir KKI kemarin. Akhirnya dipindah ke GKI. Saya tanya, halaman begitu banyak, apakah dia berubah artinya? Enggak. Sampai mati nggak akan berubah. Nah, itu artinya di sini. Dia bisa mengerti kondisi yang ada menghalangi dia begitu banyak, tapi panggilan dia hidup, dia mati hidup dari sini. Dan kamu tidak bisa. Saya di Borgol pun mati, nggak apa-apa. Aku tetap melakukan Injil. Paulus katakan demikian kepada Nabi Agabus. Padahal itu dari suara Roh Kudus. Iya, saya tahu Roh Kudus.
tapi saya tahu Bapa saya cinta dan panggilan saya di mana. Jadi kedua hal ini benar dan tidak bertentangan. Saya waktu memeriksa bagaimana cara Roh Kudus memberikan pimpinan pada rasul-rasul dan nabi-nabi itu, saudara, hebat sekali dan tidak ada pertentangan. Roh Kudus tidak pernah ada pertentangan dengan rencana dia A dan B, tidak bisa. Roh Kudus selalu serasi, namanya Roh Kudus. Jadi waktu Paulus melawan, tidak setuju dengan apa yang dikatakan Agabus supaya dia tidak boleh ngabarkan Injil kalau kamu di penjara, dia malah ngabarkan Injil, dia malah di penjara. Kenapa? Karena dia tahu yang dia ke sana. Nah, itu hebatnya. Ya, jadi tidak ada kuasa yang bisa memisahkan para hamba Tuhan yang mengabarkan Injil dari kebenaran firman Tuhan yang dijaga oleh Tuhan. Jadi sampai Reformata, saudara, itu bisa dipelajari dari tokoh-tokoh yang ada saya tulis dengan huruf kecil. John Rogers, nah saudara, John Rogers itu luar biasa ya. Thomas Goodwin, orang yang pertama kali menuliskan tata bahasa Yunani yang paling hebat, itu Thomas Goodwin. Kalau di saat itu ada yang perempuan itu ya, dosen perempuan, Mewel gitu. Terus ada beberapa yang sekarang baru-baru banyak anak muda. Saudara, Thomas Goodwin itu orang yang jitu sekali. Waktu dia masih remaja, dia mendengar John Rogers berkhotbah dengan ekspresif yang luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Dan dia memamerkan betul-betul bukan satu drama, bukan, tapi satu hatinya John Rogers. Dia kemudian berlutut, dia menangis tentang Alkitab ini sudah dibuang oleh orang-orang percaya, sudah debuan dan tidak ada yang bisa mengerti lagi. Dan dia menangis, dia katakan, Tuhan, kapan mereka akan mengambil diri? Thomas Goodwin melihat pengkhotbah John Rogers ini sentuh hatinya dengan kuasa Roh Kudus. Sudah dia mau naik kuda, dia nggak bisa, nangis hampir 1 jam. Apa yang ditangis oleh dia? Yaitu kemenangan Kristus yang sudah mati bagi dia yang dia sia-siakan setiap hari. Jika saudara tidak berkumpul dengan Tuhan, tidak berdoa, berkumpul dan mengenal dia secara pribadi, saudara sedang sia-siakan waktumu. Engkau main ini, kau senang ini, kau senang ini, saudara sedang buang waktumu. Sayang sekali. Ya. Menurut survei, seorang anak remaja dari umur 11-12 tahun sampai umur 20 tahun, saudara tahu, 90% waktu hidupnya itu apa? Menikmati kesia-siaan, gadget, game, dan semua. Dan termasuk melanda keluarga Kristen semua. Jadi bagaimana masa depan anakmu nanti? Saya nggak tahu. Amerika jadi kayak gini rusak karena itu. Tidak membawa keluarga itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu pengabaran Injil yang di dalam keluarga reformat. Ya, saudara, yang selanjutnya perhatikan baik-baik. Saudara, orang reform tidak menolak bagaimanakah pendekatan global kontekstual aktual. Saudara perhatikan, buku-buku misi yang paling hebat, termasuk buku terjemahan dan tafsiran yang menulis, yang sampai sekarang menjadi textbook adalah orang-orang Puritan. Saudara dengar baik-baik benar. Harvey Kuhn dan kemudian sekarang John Piper yang mulai terkenal, C.A. Becker, Saudara Sinclair Ferguson, dan kemudian menulis yang terbaru itu ada namanya Michael Horton, dan itu orang Puritan semua. Mereka menuliskan tentang pergumulan mengabarkan Injil dengan bentuk gereja yang tidak bisa dipisahkan, dan mereka melihat itu semua dan diruntuhkan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak mau lagi kembali pada firman. Dan mereka menjadi hamba Tuhan yang dipanggil oleh zaman, kawin dengan zaman, jadi janda zaman. Terus itulah mereka. Dan itu kemudian dibicarakan, dan apa yang terjadi, saudara, penulis buku misi yang terbaik hampir sebagian besar menjadi textbook yang kuat adalah orang-orang dari Reform. Saudara sebut namanya David Livingstone, William Carey, siapa? Hudson Taylor. Tulisan Hudson Taylor yang paling indah adalah bersatu dengan Kristus. Saudara baca itu.
Bayangin seorang misionaris itu loh, bisa punya pengertian gereja yang luar biasa itu. So banyak orang salah mengerti, banyak orang penginjil dianggap hamba Tuhan yang kelas kedua. Aneh ini gereja ini. Saya pernah ketemu dengan satu gereja Australia, penginjilnya datang. Saudara dihormati luar biasa, saudara. Oleh pendetanya, oleh penatuannya, dihormati kenapa? Oh, kamu luar biasa. Dan dia berasal dari tempat yang betul-betul pedalaman di Papua Barat. Bisa balik itu untung. Bisa balik itu untung. Dan dihormati. Kalau kita penginjil, second level, second facility, second semua, barang second, gitu kan? Saudara kita pikir bahwa kepala sidang itu yang first level. Saudara kita mengatakan yang mengabarkan Injil itu yang perlu dihormati. Kakinya terlalu indah, betul? Itu sama kita, kaki penginjil itu begitu indahnya, penuh dengan kerelaan. Aduh, saudara usah bicara ini nggak bisa ya. Oke, kita masukkan, saudara, pergumulan puluhan tahun, saudara, para penulis yang ada, penulis misi dan semuanya. Dia tidak menuliskan teori seperti penulis misi yang baru sekarang. Oh, saya pernah ketemu dengan satu orang penulis misi. Saya tanya, kamu penulis misi pernah kemana? Nggak pernah, Pak. Lu terus kamu gimana? Saya kan pinter baca. Jadi saya coba di sana, coba di sini jadi buku. Tapi dia nggak pernah bermisi, dia tulis buku misi. Ada juga manusianya. Bagaimana kamu bisa menghayati itu, mengalami dalam misi itu? Nah, ada yang penting kan saya bisa dan laku kok katanya. Saudara, kalau orang Puritan tidak akan menulis sesuatu yang dia belum pernah alami, termasuk firman Tuhan. Saudara, doakan buku saya yang mau terbit, dan saya berdoa supaya ada kuasa Tuhan yang berikan kepada saya. Mungkin dicetak 2000 untuk membantu desa-desa tentang visi misi Christ is our vision, Christ fulfillment is our mission, dan itu ada dalam firman Tuhan. Dan ini saya kerjakan dengan sebenarnya ada sekitar hampir 1.500 halaman. Saya pilih yang awal ini, yang jilid pertama ini adalah yang penting orang mengenal Kristus sebagai satu-satunya pusat iman orang percaya dan pusat gereja dan pengabaran Injil. Nah, saudara, pergumulan seorang hamba Tuhan itu harus dia waktu menyampaikan, dia mengalami itu betul-betul di dalam segala kekuatan yang ada, baru dia sampaikan. Nah, banyak sekarang pengabaran Injil nggak seperti ini. Pengabaran Injil karena tugas, bukan karena pengalaman. Nah, saudara perhatikan Richard Baxter dibandingkan dengan beberapa pada zaman itu. Saudara tahu, dihina-hina sama Richard Baxter. Kamu itu jemaatmu terus sedikit sekali, nggak lebih dari 50 orang. Kamu nggak kayak itu loh, John Wesley, jemaatnya ribuan orang. Wah, luar biasa ngabarkan Injil. Begini. Baxter katakan, I know. Saya tahu. Saudara tahu bagaimana Baxter itu? Jadi satu kampung, saya lupa namanya kampung apa, ya, satu daerah baru. Saudara tahu, ada anak remaja, dia duduk, dia ajari kata kesasi. Kata kesasi Westminster itu. Kamu tahu tujuan hidupmu apa? Nggak tahu, anak kecil kan. Maksudmu apa? Gitu kan. Nah, dia membahasakan dengan orang tua, orang muda semua, dan dia cari jalan ke jalan tiap hari sampai 40 tahun. Saudara tahu, Amerika dibangun oleh Richard Baxter. Dampaknya penginjilan yang berdasar firman Tuhan dengan murni dengan kuasa Tuhan. Saudara, itu ke depan itu akarnya nggak bisa dicabut oleh iblis. Tapi yang ditanam bersama iblis ke depan jebol semua. Nah, itu ditanam oleh kuasa. Kuasa apa? Firman Tuhan. Dan anak itu kemudian dewasa dan kemudian menjadi tua, generasi selanjutnya begitu. Dan kemudian waktu dia mengajar Baxter, mengkateksasi anak yang remaja itu, dia kemudian 30 tahun kemudian menjadi orang dewasa kawin dan punya anak laki. Dia melakukan hal yang sama seperti Baxter lakukan. Pengabaran Injil melalui kateksasi dan dibangunlah satu negara yang kuat pada zaman itu, abad 18 yang. Saudara, ini semua nggak bisa dipungkiri. Bahkan Max Weber mengatakan etos Protestan. Dari manakah etos Protestan itu? Dari kaum Puritan.
Amerika berdiri, kemarin di radio saya jelaskan, dan ada yang bertanya, saudara, Amerika berdiri karena hati orang Puritan. Uang Amerika itu ada tulisan "In God We Trust". Saudara, semua uang itu milik Tuhan. Semua uang itu Tuhan percayakan. Ditulis, dan satu-satunya negara yang mengambil nama Allah di atas nama uang itu, lembaran, hanya Amerika, hanya orang Puritan. Nah, misinya itu sampai ke dalam ke sana, ya. Kita lanjutkan, ya. Saudara, eksperimentum dan riset menganalisa bekerja secara holistik dan masifnya itu begini, saudara. Bukan masif ngumpulin orang, bukan, tapi pengaruh dia itu masif, begitu. Jadi influence itu masif, bukan pada berapa banyak orang saya, bukan. Bagaimana saya mempengaruhi orang ini mempengaruhi orang lain. Nah, saudara perhatikan, ya, perhatikan. Cara ini cara Paulus. Waktu Paulus di penjara, dari penjara ke penjara itu lebih daripada kira-kira 10 tahun. Paulus mengalami misi yang dalam penjara. Sampai akhirnya Paulus berdoa pada Tuhan dengan satu tangisan yang hebat dan cerita luar biasa. Dan dikatakan dalam bahasa aslinya itu sebenarnya dia berseru luar biasa. Apa seruannya? Lepaskanlah curi dalam daging. Tapi Tuhan mengatakan, di dalam kelemahan kuasa Kristus. Maka mengalirlah 10 lebih suratan Paulus dari tangan dia yang membimbing gereja sampai akhir zaman. Kalau Paulus tidak dipenjara, bagaimana masalahnya? Tuhan memakai kelemahan Paulus dan segala itu, dia punya pemikiran, dia punya latar belakang tulisan-tulisan yang sangat indah. Kamu jangan cuma begini. Terus Tuhan mengatakan, nggak bisa Paulus, aku tidak jawab doamu. Kenapa? Kamu harus dipenjara sampai kamu mati. Oh Tuhan, bagaimana saya bisa kabarkan Injil ke sana? Saya di sini mana bisa kabarkan Injil? Enggak, kamu bisa kabarkan Injil. Dengan apa? Tulis. Jadi peninggalan Paulus di dalam penjara dengan dia keliling, hasilnya pengabaran Injil dia dengan tulisan. Nah, sekarang saya membawa ke dalam pengabaran Injil yang saudara mungkin pikir yang beda dengan saya. Mengabarkan Injil datang ngomong Tuhan Yesus. Ngabaran Injil tuh. Saya nulis ngabaran Injil sama. Saya menulis satu surat kepada teman saya di Inggris, terus dia bertobat, oh puji Tuhan, ngabarkan Injil. Dan sayangnya gereja-gereja, ya maaf juga gereja-gereja yang kuno, tidak memakai multimedia broadcasting menjadi alat untuk mengabarkan Injil yang hebat. Karena uang kita banyak tersalur kemana-mana. Sedangkan orang-orang dari karismatik Pentakosta semuanya memakai itu, dan para pendetanya mengabarkan Injil di sana. Saya tanya, yang dapat masa terbesar ya? Yang memakai alat-alat ini. Betul? Yang mendapat pengaruh besar siapa? Saudara, tidak pernah ada gereja, Joel Osteen itu, contoh Joel Osteen, dia berkhotbah. Satu saat dia berkhotbah hari Minggu itu, yang melihat dia itu 4 juta orang. Coba kumpulin, ada nggak tempat yang bisa nampung 4 juta orang, Pak? Ayo, gedung apa ya? Hah? Ingin tahu gedung apa? Ada bisa menampung 4 juta orang. Bahkan 1 miliar bisa. Surga. Betul? Nggak ada dunia bisa nampung. Dengan apa bisa nampung? Dengan siaran. Terus saya punya doktrin Tritunggal. Saya nggak pernah ketemu orang di Surabaya. Udah dikenalin Pak Agung gini-gini. Dia liatin saya terus 1 jam. Dari mana? Pak, Bapak yang ada di YouTube itu. Iya, yang namanya Tritunggal. Aduh Pak, bersyukur Pak. Ayo. Dia bukan jemaat saya. Tapi dia melihat YouTube dan dia ingin tahu Tritunggal, dan dia dari orang Islam. Dan dia diberkati sekali. Saya bertemu Kristus Pak di sana. Baru saya tahu kunci Tritunggal adalah Kristus Pak. Kalau saya tidak percaya dia, saya tidak akan mengenal Bapa. Karena saya mengenal anak, saya bisa kenal Bapa. Saya kenal Bapa, saya harus kenal anak. Oh, saya mendapatkan itu Pak. Saya katakan, puji Tuhan. Padahal kita di sini setengah mati rekam ini terus. Dan semua ini adalah biaya sendiri saya sendiri tanggung semua. Dan orang melihat semua nggak tahu apa itu, ngapain Pak direkam gini.
banyak. Oh, tutup mulutmu, kau tidak tahu apa yang terjadi. Seringkali kita banyak menghakimi orang kita nggak berbuat apa-apa, nggak ada persembahan, nggak ada apapun. Mulut kita ini kotor sekali. Apalagi saudara juga sudah menghakimi itu dan ngomong ke orang-orang, saudara nggak akan dipakai Tuhan, percaya saya. Saudara kalau menghina hamba Tuhan yang sungguh-sungguh serahkan hatinya, dan saudara ngomongin dia, saudara nggak akan dipakai Tuhan. Saudara akan meruntuhkan semua pelayanan. Dan itu sudah prinsip firman Tuhan. Dan kerjakan. Coba bayangin, ya. Saudara kalau kita tahu bagaimana kalau riset, analisa, dan bagaimana Paulus terus mengakomodir semua kelemahan-kelemahan itu. Dan dia dengan hati yang bersungguh, dia katakan apa? Aku dipenjara ini untuk kemajuan Injil. Hebat juga, saudara. Nggak ada orang masuk rumah sakit, aduh puji Tuhan, aku akan mengabarkan Injil. Orang kalau di rumah sakit, ya saya doakan ya, tolong didoakan. Nah, mental jemaat kan gitu, betul nggak? Pak, saya sakit, tolong doakan. Oh Pak, saya sakit Pak, puji Tuhan Pak, saya kenal Yesus Pak. Wah itu dewasa itu. Kita cetak jemaat-jemaat, saudara, yang mimpi, yang kayak kerupuk yang lempeng. Bukan jemaat yang punya kualitas rohani yang kuat, bisa mandiri. Saudara, kalau keluarga saya sakit apapun, saya sebenarnya nggak mau didoakan. Kenapa? Flu sedikit, tolong doakan flu. Kesandung, aduh Tuhan, haleluya. Mau jatuh Pak, saya naik bis Pak, aduh Pak luar biasa Pak. Kalau saya nggak doa tadi Pak saya jatuh. Betul, hal-hal seperti itu bisa didoakan, betul. Saudara, kita percaya. Saudara, nggak didoakan pun kita dipelihara Tuhan, betul nggak? Tuhan udah jagain kita, nggak usah kita doa buat jaga kita. Nah, waktu kita berdoa apa? Kita mengucapkan syukur dengan satu hati penuh sukacita. Bukan berarti kita kemudian menjadi orang yang, ya itu tadi kan, terus ingin dilayani. Saudara, gereja yang luar biasa dalam kisah para saudara Korintus adalah gereja yang mandiri. Jemaatnya yang mau hidup melayani Tuhan. Semakin jemaat itu mengabarkan Injil dan semakin punya jiwa itu, saudara, itu semakin tersebar kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, selanjutnya, saudara. Jadi yang api semangat kaum Puritan itu disejajarkan dengan para rasul, termasuk kalau kita lihat sekarang, ya, Chris Marantika, Pak Octavianus, Pak Stephen Tong. Saudara lihat orang-orang seperti ini, tidak pernah berhenti ngabarkan Injil sampai mati. Nah, saudara, saya ingin kita belajar begini. Jadi kalau Roh Kudus sudah memberikan apinya dalam hati kita, gitu kan? Saudara, jangan sekali-sekali saudara tutup. Dan siapapun tidak boleh tutup. Yeremia mengatakan, ada satu api kuasa. Kalau aku tidak keluarkan, tidak beritahukan, membinasakan aku. Itu Yeremia. Dia tahan, dia nggak berani, dia takut begini, dia masih muda. Oh, itu banyak musuhnya lebih hebat. Aduh, nggak mau Tuhan. Terus dia mengatakan, kalau kamu tidak memberitakan Injil, api itu akan membinasakan kamu, Yeremia. Maka dia mengatakan langsung dia ucapkan. Saudara, kalau kita belajar misi sebenarnya atau penginjilan, saudara, tokoh-tokoh nabi-nabi itu penginjil semua, saudara. Dan bagaimana perkumpulan mereka, wah luar biasa gitu ya. Oke, saudara, semangatnya sama ya. Nah, saudara perhatikan apa yang menjadi semangat itu dan mereka bisa bersemangat luar biasa. Nah, kita buka Lukas 24 ya. Lukas 24. Ini saya sampai jam berapa? Nanti tolong diberitahu ya. Soalnya saya harus berangkat ke Solo. Saya ada pelayanan di Solo, jadi ini agak lepas. Ya. Lukas 24, kita lihat Lukas 24 ayat 27 dan 44 ya. Perhatikan baik-baik. Nah, saudara perhatikan. Jadi semangat daripada kaum Puritan atau Reform itu ada kuasa apinya yang luar biasa. Nah, ini api itu apa sih sebenarnya? Sampai dia kemudian bisa bergairah kembali, bisa bersemangat dan apa ya, seperti orang itu bangkit dari kematian. Ayat 27, ini perjalanan Kleopas dengan temannya di jalan ke Emos ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci
Jadi Tuhan Yesus menjelaskan pada Kleopas dan temannya, dia berada di tengah-tengah. Ini Kleopas, ini temannya. Diberitahu seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Maliaki. Dia jelaskan kepada mereka, kamu Kejadian ada begini-begini, terus kemudian dia mempersembahkan, terus diberikan kain oleh Tuhan. Itu menceritakan tentang aku. Waktu Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, memberikan janjinya. Itu ketemu dengan aku. Dia jelaskan, cuma jelaskan. Saudara perhatikan baik ya. Jadi dikatakan apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya, ya kan? Mereka pergi akhirnya diminta kumpul lagi. Nah, saudara perhatikan ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi Yesus itu tiba-tiba lenyap, hilang dari tengah-tengah mereka. Hebat ya, dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, perhatikan saudara ya. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah, nah saudara ini ukurannya kalau sudah orang rohani betul-betul atau tidak. Ya, perhatikan. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Kenapa berkobar-kobar? Ketika ia berbicara dengan kita di jalan, di tengah jalan, dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita. Hati jemaat Berea sama, jemaat Yerusalem sama, bertekun dalam berkobar-kobar. Tapi saya tanya, apa saudara berkobar-kobar? Atau berkibar-kibar? Bukan berkobar-kobar, ya. Nah, saudara perhatikan di sini. Dan apa yang dikenal, mereka kemudian melihat Yesus dan Yesus langsung hilang, ya. Itu merupakan satu kehadiran yang kekal dan mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kehadirannya itu kuasa yang luar biasa, ya. Nah, 44. Kita lihat. Ia berkata kepada mereka, ini murid-murid yang ada itu ya, yang 12 murid. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, harus dilengkapi, harus dilaksanakan semua sampai tuntas. Yang ada tertulis tentang siapa? Tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa, kitab-kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ya, karena perjanjian baru belum ada. Jadi seluruh perjanjian baru itu menceritakan tentang siapa? Injil itu, Matius, Markus, Lukas, cerita siapa? Pendetamu itu. Kenapa kamu banyak cerita pendetamu daripada Yesus? Saya tanya, pengabaran Injil kita itu cerita siapa? Markus menceritakan siapa? Yesus. Matius, Lukas, Yohanes. Paulus cerita siapa? Aku tidak mau tahu siapa-siapa kecuali Yesus Kristus yang aku beritakan. Nah, surah ini jelas sekali, ya. Jadi dikatakan begitu, setelah itu 45, saudara perhatikan. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, saudara perhatikan, kalimat inilah yang dibunuh oleh Joel Osteen, Saudara Prince, dan semua pengabar penginjil modern di TV. Kalimat ini bukan dibuang. Saudara perhatikan, para rasul memberitakan apa? Jelas sekali dikatakan dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa, saudara? Segala bangsa. Dan berita ini sudah hilang. Dan bahkan di mimbar gereja pun sudah hilang. Pak, Bapak jangan ngomong dosa-dosa lagi dong. Kita ini udah capek, Pak. Saudara perhatikan firman Tuhan. Kita diberitahu bahwa kita ini betul-betul setiap hari harus bersandar pada kuasa Roh Tuhan dan kebenaran. Kalau dia tidak punya hati beriman seperti itu, saudara, kita akan jatuh. Hanya dalam sekejap Daud tidak bersandar pada berbicara pada Tuhan. Dia mau santai, dia mau menikmati seluruh kemenangannya, dan dia keluar dari soto kerajaannya dan dia melihat wanita. Langsung dia jatuh. Saudara, iblis seperti singa mengamuk. Begitu kamu buka pintu, langsung amblas. Dan itu terus menjadi, saudara, awareness saya. Saudara, kalau saya tidak ditolong Tuhan, saya sudah jatuh dari awal.
Saya habis khotbah, ada ibu cantik datang ke saya. Pak, masuk ke nasi. Apa ini? Kita makan. Saya tanya, untuk apa makan? Saya mau sharing, Pak. Sharing apa? Saudara, waktu nggak dilayani benci dengan saya. Bapak itu sombong pisan. Bukan sombong, mencegah. Bahaya nih, kamu tahu nggak ini? Ini kalau bahaya nih, apalagi kamu kaya gini, aduh mata saya nanti silau. Tahu silau? Silau orang gitu ya. Silau. Sudah takutnya manusia kita kalau nggak tahu seperti Yusuf begitu nggak tahu dia harus lari tinggalkan. Jangan kamu melirik-melirik itu bahaya, saudara. Jatuhnya kenapa? Kena mata kita. Iya kan? Begitu kamu melihat dan mengingini, stop. Dan bukan hanya soal itu, soal uang, soal apapun, sama. Jika mau kaya, gampang, saudara. Yang saya khotbah nangis, saudara akan kasih uang saya. Terus, nah, ada satu pendeta, kalau khotbah itu nangis terus. Dan begitu selesai itu banyak orang cuma datang, kasihan ya ini, terus ngasih uang amplop. Terus yang ngomong, Pak, kalau saya nggak gini, saya pulang nggak dapat duit sih, cuma dapat rambut sedikit. Saya ini pendeta apa ya? Kok ada pendeta kayak gini gitu? Memang dibentuk oleh kegelapan menjadi pendeta yang dibayar seperti itu. Nah, saudara kita belajar supaya kita tahu bahwa hal seperti ini harus dihindarkan. Ya, kekuatan daripada Puritan adalah saudara, berita yang puncak yang dia beritakan adalah keberdosaan manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia sendiri. Dan manusia harus datang memohon pengampunan dan bertobat hanya kepada nama satu nama dan tidak ada nama, yaitu Yesus Kristus. Jadi pintu keselamatan, pintu kekekalan, pintu pengharapan, pintu segala pintu semua yang benar, yang baik, yang manis didengar itu apa? Saudara, kalau saya waktu bertemu dengan Christ Life yang di dalam tadi ayat tadi itu yang mengubah banyak. Saudara, satu komitmen. Nah, buku Seeing Christ in All Scripture itu dicetak. Nggak tahu nanti kalau mau terjemahkan bisa bagus itu ya. Nah, kalau kita bisa diberkati, Indonesia bisa diberkati. Nah, saudara perhatikan 4 profesor Westminster yang sekarang sudah turun. Saudara mengingatkan seluruh mahasiswanya supaya mengkhotbahkan Kristus dari kitab Perjanjian Lama karena kekayaannya luar biasa dan itu satu komitmen hidup mereka. Christ Center Theological Seminary. Dan saya pernah ngomong dengan beberapa profesor, termasuk dengan Pak Yakub, dengan semua. Pak, tolong Pak, kami mahasiswa dikembalikan pada center itu dulu, supaya kita mungkin kita nggak beres ini tidak. Karena saya waktu menjadi PR3, pembantu rektor 3 di STTI, banyak mahasiswa yang nggak beres. Kita harus bawa ada Kristus mereka. Nggak bisa kita cekokin, dia bisa ngapalin, saudara. Soal ini bisa ada, ini yang bisa saudara. Tapi Kristus tidak dalam hatinya, celaka enggak? Nah, yang dideteksi awal apa? Nah, ini. Dia harus bertemu dengan, kalau dia nggak bertemu dengan ini, wah celaka. Banyak orang gagal bukan karena kepintaran, bukan karena Christ love faith, imannya enggak ke Kristus. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita lanjutkan kepada makalah, kita mau sebentar lagi sampai pada titik akhirnya. Nanti dibuka pertanyaan sebentar ya. Nah, saudara, ada satu kalimat. Nah, ini saya tidak bahas terlalu dalam ya. Saudara, mungkin waktu kita bermisi, kita lupa kalimat pertama dari surga. Saudara masih ingat apa? Dari Allah Bapa kepada Yesus. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kata kerja pertama, inilah menunjukkan satu keagungan anaknya, dan dia mengatakan inilah anakku yang ku kasih. Saudara perhatikan omongan saya. Kalau Allah Bapa misinya cuma satu apa? Allah Bapa misinya menyatakan kasihnya kepada sang anak, supaya anak mengasihi dunia. Jadi saudara, orang-orang Puritan itu luar biasa menembus apa ya? Kalau saya lihat semacam selaput hermeneutics yang kadang-kadang membuat kita itu mati juga.
Dia lepaskan itu dan dia kembali pada murni firman Tuhan. Jadi sebelum Bapak mengutus anaknya, saudara, dia memberikan satu kalimat yang sangat indah. Inilah anakku yang kukasihi dan aku berkenan kepada dia. Jadi nilai pertama kali kita mau mengutus siapapun, saudara. Saudara, itu siapa yang diutus harus apa? Ini loh yang menjadi problem terbesar dari semua sekolah teologi. Gereja Tuhan juga sama. Adalah yang dikasihi oleh Bapa. Kita kadang ngasih anak kita ke sekolah teologi itu paling goblok. Aduh, kamu kerja susah gini, udah masuk sekolah teologi aja. Kan gitu, saudara. Yang pintar-pintar jangan. Francis Schaeffer, tahu ya Francis Schaeffer ya. Dan juga sampai ini D.L. Moody dan beberapa pengkhotbah. Spurgeon juga sama. Dia berbicara dengan papanya, dengan mamanya. Pak, Ma, saya mau jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan? Nggak keliru kamu. Terlalu pintar kamu, terlalu pintar. Jadi kalau jadi hamba Tuhan, goblok-goblok. Jadi misionaris itu yang nggak ada kerjaan, kamu di sini dikumpulin. Nah, banyak sekolah-sekolah misi yang ada di daerah Sunda ini, saudara. Itu kadang-kadang tidak memeriksa ini. Pokoknya datang aja dulu, kan. Begitu diutusin ngawur semua. Kualitasnya nggak ada, hatinya rohaninya kosong, dan apa yang disampaikan. Nah, saudara, itu di situ prihatin. Saya dengan Brand Amstead dulu pernah 2 tahun berbicara banyak tentang dia mendirikan itu di STT Tiramus, tentang pelatihan untuk orang Sunda. Nah, itu orang-orang luar biasa. Sudah hampir mungkin 25 tahun. Saudara, kita belajar dari misionaris orang dari Amerika, dari Jerman. Itu kalau menanam sesuatu itu dia terus tekun sampai dia mati. Saudara tahu, dia anaknya mengalami satu bukan autis, satu banyak kayak kecacatan. Tapi dia bersuka cita terus. Hebat itu. Kapan-kapan kita undang ke sini, ya. Nah, saudara perhatikan. Nah, waktu sesuatu semangat yang sudah diberitakan bahwa aku mengasihi kamu, baru kamu berkenan dan silakan kerjakan. Nah, saudara, langkah inilah, yang awal inilah yang sering kita lupa. Kita ngutus orang itu berdasar kemampuannya, berdasar pengalamannya. Saudara, kita harus berdoa dulu. Saya pernah dengan Quicksilver, mungkin Bu Nelly masih ingat ya, Quicksilver. Nah, papanya meninggal. Nah, saudara, kemarin kita di Gunung Milis, dia merintis dengan gunung Merbabu juga. Merbabu sebelahnya. Saudara, dia mengatakan begini tentang perkataan-perkataan ini. Nah, dia mengatakan, sebelum kami mengutus orang, baik itu yang di Tulungagung, di Kediri dan semuanya, saudara tahu, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu dia datang, dia suruh ketemu orang itu yang menjadi hamba Tuhan apa? Dia tanya. Saudara, yang pertama yang dia lihat itu ada 3 hal yang saya belajar dari dia. Yang pertama adalah pengenalan tentang Kristus yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kerendahan hati Kristus. Wah, saudara, itu berat. Dia tanya, kamu membawa apa? Wah, nanti saya mau bangun gereja ini begini, Pak, begini. Wah, ceritanya. Ya, oke. Ya, kita doakan ya. Nah, orang seperti ini nanti nggak diterima. Orang menyombongkan diri, langsung nggak lulus. Tapi kalau dia katakan, Pak, saya mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan, Pak. Saya walaupun kesulitan, walaupun penderitaan, saya tetap. Nah, orang seperti ini biasanya bertahan berpuluh-puluh tahun sampai mati. Di situ. Dan yang ketiga apa sih? Saya pernah hati, ketaatan. Jadi waktu saya lihat, kenapa ini kok luar biasa dipakai gitu ya? Nah, karena itu unsur-unsur yang saya katakan dalam diri Kristus yang ditanam oleh Profesor Quicksilver, dan saya membantu beliau hampir 8 tahun gitu ya. Saudara, selanjutnya kita akan masuk ya. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia. Saudara perhatikan, mengabarkan Injil bukan menjawab soal perut. Mengabarkan Injil bukan menjawab soal jodohmu. Mengabarkan Injil bukan menjawab soal kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan hidupmu. Bukan. Mengabarkan Injil adalah mengabarkan bahwa kamu manusia berdosa. Titik. Dan sekarang ini sekat-sekatnya dibuka semua.
Oh, bagaimana kabar ini pada orang begini. Kita lupa bahwa jadi diri manusia jatuh dalam dosa, total depravity. Dan yang bisa menolong adalah Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus. Saudara, pesan-pesan ini sudah mulai diporak-porandakan dengan bermacam-macam cara dan dengan pola-pola yang saudara nggak tahu saya bagaimana dunia. Jadi kemurnian para Puritan itu membawa orang-orang sungguh-sungguh, dan dia tidak melihat kekuatan-kekuatan yang membawa dia terpancing dengan segala kebutuhan-kebutuhan. Nggak pernah. Saudara, kebutuhan-kebutuhan di luar itu Tuhan jauh lebih mengerti daripada penginjil. Betul? Aku Bapa memelihara, engkau jangan urusin soal itu. Kamu urusin soal apa? Beritakan Injil kebenaran tentang keberdosaan orang. Soal hidupnya urusan saya, bukan urusan. Saudara, murid-murid seringkali salah ngerti Tuhan Yesus. Beri mereka makan, langsung datang ke Tuhan. Nggak ada makanan. Orangnya banyak. Bagaimana? Kan gitu, namanya murid kan juga sama pikirannya manusia. Tuhan Yesus minta murid-murid sudah menyediakan gitu. Coba pikir, saudara. Beri mereka makan. Ya, betul. Saya di situ pun sama, saudara. Pasti tanya kan, diberi apa Tuhan? Nggak bisa nembus cara-cara Tuhan yang ajaib itu, karena memang bukan kita. Tugas kita adalah memberitakan itu. Begitu Tuhan Yesus mengatakan beri mereka makan, saudara, murid langsung berperkara apa? Oh, berarti saya memberi dong, saya ngasih dong. Nggak bisa, kamu nggak mampu. Lihat apa yang mau ada, nggak ada. Ini nggak ada semua. Bagaimana bisa? Musa, engkau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, jangan saya nggak bisa, ini mulut saya begini. Yang ciptakan mulutmu siapa? Pergi. Terus Musa bawa 2 juta orang. Saya tanya, pernah nggak Musa latihan makan, melatih orang di padang belantara? Nggak usah 2 juta lah, 200.000 orang aja. Pernah? Coba pikirin bagaimana mandinya, bagaimana sehari-harinya di padang belantara. 2 juta orang. Dan Musa tidak diberi kemampuan, kompetensi apapun oleh Tuhan dalam fisiknya. Karena bukan perkara itu Musa. Musa cuma memimpin rohani jemaatnya. Dia setia taat pada Tuhan. Tiap awas tiap api itu, di mana berdiri, di mana berjalan, kamu berjalan. Saya beritahukan itu. Musa, aku gak butuh itu. Nih. Betul gak? Kami lapar. Terus Musa katakan, biar tak kasih. Mana beretoknya? Ada beretok ya di Makassar. Beretok live. 2 juta orang, coba bayangin. Saudara, kita belajar. Waktu seseorang memberitakan ini, bahwa saudara ingat baik-baik bahwa saya cuma diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan pengampunan dosa dan pertobatan. Jangan sok saudara masuk dalam kehidupan bergaya membantu mereka dalam hal seperti itu. Saudara, itu bukan kuasa wewenang kita. Kalau saudara punya kasih, silahkan kamu kasih. Tapi saudara punya tugas tanggung jawab adalah memberitakan keberdosaan itu, kelumpuhan mereka. Saudara jangan masuk dalam hidup mereka, kemudian saudara mengurusi hidup mereka dalam begitu hal, kecuali itu adalah jemaatmu. Saudara, kita harus tahu batas-batasnya. Nah, waktu kita menjadi seorang pembawa berita ini seperti Musa, seperti para hamba Tuhan itu dan para rasul, mereka tidak diberi kuasa untuk mengadakan mujizat untuk memelihara orang-orang, memberi makan, enggak. Itu semua Tuhan semua. Nah, fungsi kita harus jelas. Sama dengan peran gereja juga sama. Gereja berperan itu apa? Saudara jangan bantu Tuhan. Jangan sok wah saya bisa Tuhan ini. Siapa kita? Nah, di sini kita melihat ada kesetiaan pada pimpinan Tuhan di dalam roh itu. Jadi saudara, kita perhatikan baik-baik. Coba kita secara ini ya. Kita lihat kitab Roma. Ya, kitab Roma. Oke. Kitab Roma ya. Saya akan mengajar kita. Saudara, Paulus itu kan kepada satu jemaat dan dia meninggalkan jemaat dan dia tidak pernah ada di jemaat. Tapi dia menjadi gembala sidang atau pemimpin yang ada lebih dari 10 gereja yang ada. Dan semua di bawah dia. Nah, saudara perhatikan.
pola Paulus mengabarkan Injil gitu ya. Saudara, yang pertama adalah identitas dia. Kan selalu gitu kan suratnya kan. Dia jelas saya ini adalah yang dipanggil rasul, dikehendaki oleh Yesus sendiri, dikasih Yesus sendiri. Sama dengan Allah Bapa yang mengatakan pada Tuhan Yesus, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dan Paulus jelaskan itu di depan. Saudara perhatikan, cara Yesus dipanggil diutus Bapa persis sama yang dilakukan oleh para rasul. Semua langkahnya sama persis. Sama. Saudara kalau baca firman Tuhan lebih dari 20 kali saudara akan tahu. Ya, di situ ya. Jadi kemudian pasal pertama saudara lihat Paulus memberitahukan tentang jati diri dia dan kemudian jati diri orang-orang Kristen sebelum jadi Kristen. Kamu itu siapa sebenarnya? Orang-orang berdosa. Kamu dulu penyembah berhala dan dia buka semuanya. Tidak ada orang benar, tidak ada orang baik, tidak ada orang yang diselamatkan. Sampai pasal 4 dia buka semuanya. Pasal 5 dia beritahukan perjanjian dengan Adam. Saudara, kemudian hukum Taurat dibuka oleh Paulus dan dijebak semuanya dalam hukum Taurat. Kamu tidak bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat hanya berfungsi menuntun kamu untuk membutuhkan anugerah Kristus. Nah, saudara perhatikan ini. Jadi ngabarkan Injil berpola seperti ini, saudara. Pengabaran Injil. Dan saya bersyukur untuk empat hukum rohani ataupun EE yang ada, yang secara jalurnya, secara teologisnya betul, saudara, atau 4 warna itu ya, yang warna itu tema Asen yang pernah bersama dengan saya, itu juga ngasih seperti itu, atau yang lain, atau sudah bisa bikin sendiri. Masa kita kalah dengan saksi Yehova? Saksi Yehova itu kreatif sekali, ya, banyak sekali caranya. Nah, saudara, dari sini kita tahu sampai akhirnya puncaknya, saudara, pada pasal ke-6 dan pasal ke-7 pergumulan orang percaya, dan dia katakan kamu tidak bisa selamatkan diri sendiri dan kamu harus dibaptis di dalam Kristus. Titik. Setelah itu hidup dalam roh, hidup di dalam pemilihan Tuhan. Wah, keindahannya luar biasa sampai pasal yang terakhir. Kemenangan dan di dalam segala hal, glory to glory. Dia katakan pasal 11, kita lihat ya pasal 11. Roma pasal 11 ayat 36. Nah, ini yang ayat yang orang-orang reformasi paling tekankan gitu ya. Termasuk nama gereja kita Gloria itu nggak kebetulan Gloria. Ya, semoga kita bisa glory to glory, gitu ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Puritan selalu menekankan dan menaruh segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan Allah, bukan saya. Nama besar bukan untuk saya, untuk nama Tuhan. Semakin dikabarkan namamu Tuhan semakin besar, semakin mega, dan aku semakin mikul, semakin kecil. Siapa yang mengatakan? Seluruh nabi diwakili oleh Yohanes Pembaptis. Sampai nabi-nabi dibunuh dan Yohanes pun dibunuh tanpa kecuali. Seluruh nabi perjanjian lama menjadi martir semuanya. Saudara, sangat mengerikan. Itulah manusia berdosa. Sampai Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan, segala cara Tuhan sudah pakai malaikat, manusia yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Para nabi-nabi, imam-imam, kamu tetap berdosa. Dan satu jalan keluar yang terindah adalah mau tidak mau, aku mengutus anakku mati bagi. Saudara, itulah keindahan penginjilan pemerintah. Dan kita bersyukur. Saudara, jika ada pertanyaan, saya mohon saudara bisa menanyakan kepada saya. Kira-kira 3 pertanyaan aja ya. Setelah itu saya akan berangkat ke bandara. Semoga tidak kayak ibu ya. Kita sama-sama diberkati Tuhan. Semakin macet bu, semakin sabar ya. Jadi pertama kali kita undang ibu ngalami satu ini ya, delay. Ya, tapi lumayan ya, di Jakarta dulu ya. Tapi sempat jalan-jalan ke bandara, nggak sempat ya. Ya nanti ini pasti Tuhan beri kelancaran. Saudara, ada pertanyaan nggak tentang ini yang dijelaskan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Terima kasih Pak. Saat ini kita sering baca buku rohani. Ya. Itu memang kita mungkin nggak sadar ini bagus sekali, pengarang ini juga populer Ya. dan bestseller. Ternyata setelah Pak Agung menjelaskan tadi seperti golden prinsip apa, ternyata ini beda dengan presenter itu. Ya. Begini Pak.
semua itu harus kembali dan diuji oleh firman Tuhan. Memang kadang-kadang ujungnya itu kelihatannya bagus gitu ya, kayaknya bener ini. Nah, contoh Joseph Prince. Pada waktu buku itu ada, termasuk bukunya Rick Warren, ya, nggak semua buku Rick Warren itu salah, tetapi ada prinsip-prinsip yang sangat bahaya yang kita harus hindari itu. Dan itu pernah ditanyakan. Nah, ini yang Joseph Prince. Dia mengatakan begini, bahwa kita tidak diperbolehkan kalau kita sudah menjadi Kristen, tidak perlu lagi kita mengaku dosa. Sudah diampuni ya sudah kok, kan gitu. Jadi pengakuan dosa itu adalah pengajaran Yesus di bawah kayu salib. Dia membedakan di bawah kayu salib dan setelah kebangkitan. Juga aneh juga gitu ya. Nah, waktu saya ditanya oleh orang-orang yang membaca buku itu dan kemudian termasuk pernah sampai ke Singapura. Jadi sampai ke Singapura ikut ibadahnya. Hebat ini ya. Duitnya banyak lagi. Nah, biasanya orang kaya kan. Terus saya beritahu, Bu, Ibu sekalian aja begini. Nanti Ibu kalau mau, nanti baptisan Ibu jangan di sini di Yordan juga, di Sungai Yordan sekalian. Terus disunat oleh siapa? Oleh imam aja di sana disunat dulu ya. Kan gitu, kalau kita mau yang sejati itu ya asalnya sana. Nah, sudah waktu dibukakan, terus saya beritahu, saya tidak mendebat dia enggak. Bu, kalau begitu bagaimana dengan ajaran doa Bapak kami? Nah, saya tanya kan, Bapak kami yang dalam surga, terus apa diminta? Hah? Terus tentang dosa? Nah, Pak Agung itu katanya nggak berlaku lagi. Hah? Menurut Ibu masih berlaku nggak? Ya bingung saya sekarang Pak. Nah, saudara baik perhatikan. Pengajaran yang satu diambil, satu saja kecil diambil, saudara meruntuhkan seluruh bangunan teologi yang ada. Seperti main, tahu ya? Yang dicopot satu akhirnya ambruk, ya sama. Dicopotin satu kita aja, ini copot ini lama-lama ambruk. Jadi kita tidak boleh lagi mengaku dosa. Kenapa? Memang betul saudara, Alkitab mengatakan kita diselamatkan sekali dan untuk selama-lamanya, betul? Jadi kalau berbuat dosa kita diampuni nggak? Ya diampuni. Ya makanya Pak nggak usah minta pengampunan, toh? Kan kita percaya sudah diampuni. Saudara, saya minta baca lagi firman Tuhan. Barang siapa yang tidak mengaku dengan mulutnya, akan adakan mulutnya. Jadi nanti Ibu bawa Alkitab itu bolong-bolong Alkitab itu. Kenapa bolong-bolong? Karena ayat ini nggak boleh. Jadi tinggal ayat-ayat yang sesuai dengan Pak Joseph Prince. Betul ya? Jadi yang buat Alkitab siapa? Dia gitu. Nah, saya percaya, saya pernah dengar Pak Joseph Prince. Dan tidak semua salah nggak juga. Dia pengetahuan tentang bahasa Ibrani sangat bagus. Ya, penjelasan dia tentang Ibrani, tentang Abraham, mengapa Abraham dari kata itu kemudian ada hanya hak, itu Yahweh. Sarah ditambah hak juga, dan kita juga sama, kita ditambah kehidupan Kristus dalam hati kita. Nah itu betul, karena itu secara pengetahuan betul. Nah waktu dalam prakteknya, nah sudah seringkali kita jatuh di sana. Ya. Jadi harus hati-hati Pak. Jadi kalau Bapak minta konsultasi dengan hamba Tuhan biasanya. Karena saya suka baca, maka saya tahu ini apa saya suka baca. Karena saya baca, saya beli buku-buku itu yang di Gramedia apa, lagu bagus populer gitu ya. Wah ini rasanya masih mahal, saya tunggu dulu. Tabung doang kan, 120.000 baru saya baca. Termasuk bukunya Abraham Pak. Pertama kali keluar, saya baca, ini yang lain enggak gitu. Enggak, Abraham Pak sangat bagus. Ada 5 jilid itu, dan itu sangat Christ center karena dia menceritakan tentang revelation Yesus. Luar biasa, itu hamba Tuhan yang luar biasa. Sekarang umurnya 90 tahun, dia kerjakan itu 60 tahun, coba ya, 60 tahun nulis itu, sampai buku ke-7 dia. Nah dia percaya buku ke-7 dia akan mati. Jadi membuatkan diri sendiri, dia mengatakan kalau bisa sampai buku ke-7 dan semua udah ke-6 ini ya, dan mau sudah bahan ke-7-nya sudah mau selesai. Nah itu kalau selesai, nah, dia udah 90 tahun. Jadi ada orang-orang yang luar biasa. Nah dia apakah penginjil? Enggak, dia gembala sidang, tapi dia penginjil. Bukunya kemana-mana mengabarkan Injil. Jadi nggak bisa dipisah sebenarnya. Ya, oke. Ada yang lain? Silakan. Sudah ngerti semua? Aduh, saya pulang dengan tenang. Saya ke Solo dengan tenang. Ya, puji Tuhan ya. Oke, terima kasih. Saya akan langsung balik, bukan balik ke rumah ya, tapi balik ke pelayanan. Dan doakan untuk semua yang ada di sini, saudara,
untuk pembinaan dan semuanya. Nah, misi pembinaan itu di gereja Gloria menjadi satu kesatuan yang bisa terpisahkan. Ya, karena ada ayat-ayat yang sangat terkait sekali, termasuk diakonia dan koinonia. Jadi di gereja ini ada 3 pilar, yaitu pengajaran, ibadah, dan sharing life. Ya, jadi 3 pilar itu yang kita mau kerjakan. Terima kasih. Jika semua diberkati, Tuhan berkati kita semua.